Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya, Tasya Alifa. Kali ini kita akan membahas mengenai operasi aljabar fungsi. Pertanyaannya, apakah fungsi bisa dioperasikan secara aljabar? Jawabannya tentu saja bisa. Seperti yang kita ketahui, fungsi ada 3 jenis. Yang pertama ada fungsi linier, yang kedua ada fungsi kuadrat, dan yang ketiga ada fungsi rasional. Ketiga fungsi ini bisa kita operasikan secara aljabar. Penasaran bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan materi di samping. Diketahui 2 buah fungsi, yaitu fx dan gx. Nah, bentuk fx dan gx di sini bisa berbentuk fungsi linier atau fungsi kuadrat ataupun fungsi rasional. Nah, maka operasi aljabar pada kedua fungsi tersebut adalah yang pertama ada operasi penjumlahan. Artinya, di sini kita akan menjumlahkan kedua fungsi yang telah diketahui. Jadi, f ditambah gx sama dengan fx tambah gx. Yang kedua ada operasi pengurangan. Artinya, di sini kita akan mengurangkan 2 buah fungsi yang telah diketahui. Jadi, f kurang gx sama dengan fx dikurang gx. Nah, yang ketiga ada operasi perkalian. Artinya, di sini kita akan mengalihkan 2 buah fungsi yang telah diketahui. Jadi, f kali gx sama dengan fx dikali gx. Yang keempat ada operasi pembagian. Artinya, di sini kita membagi 2 buah fungsi tersebut yang telah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih sederhana. Jadi, f per gx sama dengan fx dibagi gx. Nah, perlu diketahui juga nilai gx atau penyebut di sini tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Nah, karena apabila nilai penyebut atau nilai gx di sini bernilai 0, maka hasilnya adalah tidak dapat didefinisikan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui ada 2 fungsi, yaitu fx dan gx. Untuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8, dan gx sama dengan x ditambah 4. Maka dari itu, tentukan a f ditambah gx, b f dikurang gx, c f dikali gx, d f dibagi gx, e f ditambah g4, dan selanjutnya f dikurang g-5. Perhatikan cara menyelesaikannya. A f ditambah gx. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Di sini diketahui fx berupa fungsi kuadrat dan gx berupa fungsi linier. Selanjutnya, kita ganti fungsi fx di sini dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8, dan fungsi gx kita ganti dengan x ditambah 4. Selanjutnya, kita buka kurung-kurungnya menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 ditambah x ditambah 4. Kemudian, kita operasikan variabel-variabel yang sejenis menjadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Maka dari itu, hasil f ditambah gx adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Untuk pertanyaan B, f dikurang gx ini merupakan operasi pengurangan ya. Maka f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Sama seperti operasi penjumlahan sebelumnya, kita ganti fx dan gx di sini dengan fx diubah menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 8, dan gx kita ubah dengan x ditambah 4. Selanjutnya, kita buka kurung-kurungnya menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 dikurang x dikurang 4 menjadi x kuadrat ditambah x kurang 12. Maka dari itu, f dikurang gx adalah x kuadrat ditambah x kurang 12. Sekarang kita ke pertanyaan C. F kali gx.
Ini merupakan operasi perkalian. Maka f kali gx sama dengan fx dikali gx. Selanjutnya, kita ganti fungsi fx dan gx di sini dengan fx menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 dan gx di sini diganti dengan x ditambah 4. Selanjutnya, kita kalikan keduanya. Bagaimana cara mengalikannya? Nah, cara mengalikannya kita kalikan satu-satu. Jadi, x kuadrat kali x hasilnya x pangkat 3, x kuadrat dikali 4 hasilnya 4x pangkat 2, 2x dikalikan dengan x hasilnya 2x kuadrat, 2x dikalikan dengan 4 hasilnya 8x, min 8 dikalikan dengan x hasilnya min 8x, min 8 dengan dikalikan 4 hasilnya min 32. Kemudian kita operasikan variabel-variabel yang sejenis menjadi x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 32. Maka dari itu f kali gx adalah x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 32. Bagaimana dengan pertanyaan D, yaitu operasi pembagian. F dibagi gx sama dengan fx dibagi gx. Selanjutnya, kita ubah fungsi fx dan fungsi gx di sini menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 dibagi x ditambah 4. Bagaimana cara membagi kedua fungsi ini? Nah, caranya pembilang yang merupakan fungsi kuadrat kita ubah menjadi fungsi linear dengan cara difaktorkan. Sudah tahu kan cara memfaktorkannya? Berikut hasil pemfaktorannya, yaitu x ditambah 4 dikali x dikurang 2 dibagi x ditambah 4. Nah, karena bentuk x ditambah 4 dan x min 2 berbentuk perkalian, maka dari itu x ditambah 4 pada pembilang dan x ditambah 4 pada penyebut dapat kita eliminasi, sehingga diperoleh x dikurang 2. Maka dari itu f per gx adalah x dikurang 2. Untuk pertanyaan E, f ditambah g4, artinya kita ubah variabel x pada fungsi f tambah g dengan 4. Fungsi f tambah gx sendiri sudah kita dapatkan pada pertanyaan A, yaitu f ditambah gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Nah, sekarang kita ubah variabel x dengan 4, sehingga f tambah g4 sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 dikurang 4. Selanjutnya, operasikan seperti biasa. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. 3 kali 4 hasilnya adalah 12 dikurang 4 sama dengan 24. Maka dari itu, f ditambah g4 adalah 24. Untuk pertanyaan f dikurang g min 5. Artinya, kita ubah variabel x pada fungsi f kurang g dengan negatif 5. F dikurang gx itu sendiri sudah didapatkan pada pertanyaan B, yaitu f dikurang gx sama dengan x kuadrat ditambah x kurang 12. Nah, sekarang kita ubah variabel x dengan negatif 5, sehingga f dikurang g min 5 sama dengan min 5 kuadrat ditambah min 5 dikurang 12. Selanjutnya, kita operasikan seperti biasa. Min 5 dikuadratkan hasilnya 25. Nah, selanjutnya kita perhatikan baik-baik. Di sini ada dua operasi yang berdekatan, yaitu tambah negatif 5. Kita ubah operasinya jadi min 5 dikurang 12. Sehingga setelah dioperasikan hasilnya adalah 8. Jadi f dikurang g min 5 adalah 8. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.